Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukma Ramdhani Yusuf. Kami dari kelompok 1, yang mana nama kelompok kami Pahlawan Daeng Undro. Di sini kami akan membahas tentang materi teori komparatif. Namun sebelumnya di sini kami akan sedikit menjabarkan atau sedikit menjelaskan apa sih pentingnya kita mempelajari teori komparatif ini. Di mana menurut kami, yang kami lihat dari beberapa sumber dan pendapat kami, mempelajari teori komparatif adalah hal yang bisa dikatakan wajib bagi kita yang sebagai pelaku ekonomi. Karena teori komparatif juga tidak dikhususkan pada perdagangan internasional saja, namun sistem teorinya mampu kita terapkan oleh pelaku ekonomi. Dan pentingnya mempelajari teori komparatif bagi kita yaitu tentu akan memberikan pemahaman dan konsep tentang teori tersebut. Selain itu, sebagai bangsa yang tentu memiliki hubungan internasional dengan negara-negara lain, khususnya hubungan ekonomi internasional, maka kita harus paham teori atau cara apa yang harus diterapkan dalam melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Di sini, teori komparatif memaparkan bagaimana suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional itu sendiri apabila melakukan spesialisasi pada produksi atau produk yang lebih efisien. Dengan hal ini, kita mengetahui spesialisasi produk apa yang menurut kita efisien berdasarkan perbandingan biaya dan perbandingan produksi yang akan kita jual ke negara lain sehingga sama-sama memberi keuntungan. Dan dengan teori komparatif, kita terhindar dari pengambilan keputusan yang salah dalam melakukan hubungan ekonomi internasional. Karena jika kita tidak paham teori tersebut, bisa saja kita melakukan hubungan ekonomi internasional yang keliru. Misalnya, kita menjual suatu barang yang memerlukan biaya produksi yang besar di negara kita. Sementara kita menawarkan ke negara lain dengan harga yang murah. Tentu itu akan mengakibatkan kerugian pada negara kita. Jadi, sangat penting dan bermanfaat untuk mempelajari teori komparatif ini. Di mana teori keunggulan mutlak ini adalah teori yang dicetuskan atau dikemukakan oleh Adam Smith, di mana beliau memaparkan bahwa suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Dan teori keunggulan mutlak ini dijadikan dasar dalam perdagangan internasional, di mana ketika kedua negara melakukan kerjasama atau perdagangan internasional, maka kedua negara tersebut bisa memperoleh keuntungan dengan cara masing-masing negara melakukan spesialisasi dalam memproduksi komoditas yang memiliki keunggulan mutlak. Contohnya seperti apa? Contoh sederhananya adalah Indonesia memiliki keunggulan dalam memproduksi kain yang lebih murah dibandingkan dengan negara Belanda. Sedangkan Belanda memiliki keunggulan dalam memproduksi televisi dengan biaya yang lebih murah dari kita. Nah, kedua negara memiliki keunggulan mutlak terhadap dua komoditas yang berbeda. Artinya bahwa antara Indonesia dan Belanda dapat melakukan perdagangan internasional melalui dua komoditas. Jadi, Belanda menjual TV kepada kita, Indonesia, sebaliknya kita menjual kain kepada Belanda. Nah, antara dua komunikasi perdagangan internasional ini tentu akan memberikan keuntungan masing-masing negara. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang dimana teori keunggulan komparatif atau Theory of Comparative Advantage merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Teori David Ricardo didasarkan pada nilai tenaga kerja atau Theory of Labor Value yang menyatakan bahwa
Nilai atau harga suatu cost komparatif produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Menurut David Ricardo, perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Misalnya Indonesia dan Cina sama-sama memproduksi gula dan kain. Indonesia mampu memproduksi gula secara efisien dan dengan biaya yang murah, tetapi tidak mampu memproduksi kain secara efisien dan dengan biaya yang murah. Cina mampu memproduksi kain secara efisien dan dengan biaya yang murah, tetapi tidak mampu memproduksi gula secara efisien dengan biaya yang murah. Dengan demikian, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi gula, dan Cina memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kain. Perdagangan akan saling menguntungkan jika kedua negara tersebut bertukar gula dan kain. Selanjutnya yaitu kelemahan dari teori keunggulan komparatif atau comparative advantage, yang dimana kelemahannya yang pertama yaitu perbedaan fungsi faktor produksi atau tenaga kerja menimbulkan terjadinya perbedaan produktivitas ataupun perbedaan efisiensi. Akibatnya terjadi perbedaan harga barang sejenis di antara dua negara. Yang kedua, jika fungsi faktor produksi atau tenaga kerja atau produktivitas dan efisiensi di dua negara sama, maka tentu tidak akan terjadi perdagangan internasional karena harga barang sejenis akan menjadi sama di dua negara. Yang ketiga, yaitu tidak dapat dijelaskan mengapa terjadi perbedaan harga untuk barang atau produk sejenis walaupun fungsi faktor produksi atau produktivitas dan efisiensi di kedua negara sama. Dan kelemahan yang terakhir yaitu adanya perbedaan jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Biaya komparatif ini adalah apabila ongkos tenaga kerja rendah, maka harga output akan rendah pula. Suatu negara akan memproduksi suatu produk yang harga relatif lebih rendah dari negara lain. Ini berarti mereka mendapat keuntungan komparatif dalam produksi produknya. Dengan contoh sederhana, yakni secara absolute advantage, Amerika mempunyai keuntungan mutlak dalam menghasilkan kedua jenis produk mesin dan pakaian. Dalam satu hari, tenaga kerja dapat menghasilkan 5 unit mesin di Amerika, sedangkan di India hanya 1 unit mesin. Untuk pakaian dalam satu hari, tenaga kerja di Amerika dapat menghasilkan 20 unit pakaian, sedangkan di India hanya menghasilkan 10 unit pakaian. Dengan tingkat upah per hari 20 US dollar di Amerika, maka harga mesin 4,00 US dollar dan kain 1,00 US dollar. Tapi di India, dengan tingkat upah 5,00 US dollar per hari, maka harga kain dalam negeri 0,50 US dollar, sedangkan mesin 5,00 US dollar. Berarti harga mesin relatif lebih rendah di Amerika dibandingkan dengan India. Dan sebaliknya, kain lebih murah di India daripada di Amerika. Untuk itu, akan menguntungkan apabila Amerika mengekspor mesin ke India dan mengimpor kain dari India. Demikian pula sebaliknya, India akan lebih menguntungkan mengekspor kain dan mengimpor mesin dari Amerika. Perdagangan antara Amerika dengan India akan saling menguntungkan. Di mana pengertian spesialisasi itu sendiri adalah suatu bentuk pembagian tenaga kerja di mana individu atau perusahaan memusatkan usaha-usaha produktif mereka pada sebuah kegiatan atau sejumlah kegiatan terbatas. Selanjutnya adalah pengertian spesialisasi produk. Jadi, spesialisasi produk ini adalah menciptakan atau menjual suatu produk yang mempunyai nilai kekhususan tersendiri. Oke, lanjut. Di sini ada tujuan dari spesialisasi produksi, di mana yang pertama adalah untuk memudahkan dalam produksi barang dan penjualan. Yang kedua adalah untuk lebih fokus dan mengenali produk dagangan. Yang ketiga, untuk mencari peluang pemasaran yang lebih.
Dan untuk yang keempat, mendongkrak daya kreativitas untuk menjual suatu produk yang bernilai jual unik. Terus yang terakhir adalah memberikan ciri khas yang tidak mudah ditiru oleh para pelaku usaha sejenis. Slide selanjutnya ini adalah tentang contoh dari spesialisasi produk. Dimana di sini ada tabel. Ini ya tabelnya. Jadi pada contoh ini tuh dapat saya simpulkan bahwa Indonesia dengan Cina itu mempunyai spesialisasi produk tersendiri. Nah, jadi di mana Indonesia itu spesialisasinya dalam memproduksi gula, sedangkan Cina spesialisasinya dalam memproduksi kain. Jadi di mana Indonesia lebih cepat memproduksi gula daripada Cina, dan Cina lebih cepat memproduksi kain daripada Indonesia. Jadi Indonesia dengan Cina itu dapat kita katakan bahwa mereka dua negara ini tuh mempunyai spesialisasi masing-masing atau keahlian masing-masing. Manfaat yang didapatkan dengan adanya perdagangan secara internasional yaitu 1. Terjadi hubungan bilateral dan multilateral. Hubungan bilateral yaitu hubungan yang dilakukan antara dua negara, tentunya saling menguntungkan dalam melakukan perdagangan secara internasional. Sementara itu, multilateral merupakan kerjasama antar berbagai negara tanpa adanya batasan wilayah, sehingga jangkauan bisa luas ke seluruh dunia. 2. Saling bantu secara cepat. Dengan adanya perdagangan secara internasional, tentu terjadi efisiensi dan efektivitas suatu barang atau jasa antar negara, sehingga bisa saling membantu memenuhi kebutuhan, serta dipilih proses produksi yang lebih cepat sehingga dapat menghemat waktu, biaya, serta meningkatkan harga jual. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Jika terjadi perdagangan antar semua negara, tentunya akan memberikan peningkatan kesejahteraan dengan adanya ekspor-impor yang dilakukan antar negara sebagai bentuk perdagangan. Maka, suatu negara bisa mendapatkan keuntungan dan masyarakat pun merasakan efek dari perdagangan secara internasional tersebut. Keempat, keuntungan internal dan eksternal. Keuntungan secara internal tentu bisa dirasakan oleh negara yang bersangkutan, sementara eksternalnya adalah dirasakan oleh negara lain yang terlibat di dalamnya, sehingga dalam sebuah perdagangan terjadi hal yang saling menguntungkan satu sama lain. Yang kelima, memperluas kesempatan kerja. Dengan dibuka seluas-luasnya perdagangan secara internasional akan berpengaruh pada kebutuhan akan pekerja, sehingga akan tercipta kesempatan lapangan kerja baru bagi negara tersebut guna mempercepat proses produksi. Maka lapangan kerja semakin luas dengan adanya perdagangan secara internasional. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.